Situ semakin saya tahan, semakin sakit. Nah, semakin sakit. Dulu itu saya sempat berdiri, tapi waktu berdiri nggak kuat. Betul, saya juga nggak tahu kenapa. Karena mungkin karena saking sakitnya, jadi saya nggak bisa mau jalan juga. Gimana ya sih? Halo, selamat malam Sobat Kamistis. Bertemu lagi bersama saya Robi Ayung di acara Kamistis. Nah, seperti biasa setiap minggunya kita akan mendatangkan narasumber yang nanti akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang dialaminya, terutama pengalaman mistis. Oke, untuk kesempatan di episode sekarang kita akan mendatangkan narasumber yang nanti akan bercerita tentang pengalamannya. Nah, bagaimana pengalaman yang dialaminya? Langsung saja kita panggil narasumbernya. Nah, pemirsa Kamistis, Sobat Kamistis, sekarang alhamdulillah kita udah kedatangan narasumber. Nah, siapa narasumbernya? Kang, selamat datang. Selamat datang. Silakan kenalan dulu, Kang. Terima kasih Kang Robi dan dari tim Cenah Cerita ya. Iya, Cenah Cerita. Mengundang kami sekaligus diculik nih. Jadi ceritanya diculik nih, Cerita Kang. diculik untuk bercerita. Ya, mungkin untuk nama saya Ayus Anderson kalau udah sebut-sebut ya. Tapi ini ya Kang Robi ya bersedia mungkin sedikit bercerita pengalaman berarti ya. Banyak sih pengalaman. Banyak enggak sih? Gimana ya? Nah, ada gitu. Kalau misalkan banyak, ya mungkin ada beberapa yang menurut Kang Ayus nih menyeramkan gitu ya. Menyeramkan. Horor gitu kan. Nah, mungkin itu aja mungkin yang nanti diceritakan ke Sobat Kamistis Iya, yang pengen dengar. Nah, langsung aja nih Kang. Aduh, kalau bahasa Sunda mah cenah naonnya sebut nanti cenah lupa teh ceritain aja. Tapi ya memang itu untuk pengalaman dari saya pribadi pernah itu ya kalau dia dari cerita ini yang paling apa namanya Parah lah ya. paling parah ya paling parahnya itu dulu di suatu tempat, saya tidak bisa membicarakan tempatnya ya, Menyebutkan tempat. iya karena ya begitulah. Takut diomongin. Takut diomongin kadang-kadang. Jadi di sini ada suatu tempat yang dulu itu tepatnya di sepertiga malam. Tepatnya di sepertiga malam itu saya kebetulan lagi main HP. Nah, di saat main HP keadaan dan kondisi saya itu sehat. Lagi fit mungkin Lagi ya. fit. Nah, cuman nggak lama dulu itu saya juga entah kenapa apa namanya saya sakit, dalam sakit kepala. Tiba-tiba migrain. Ketika migrain. Nah, padahal kondisi kakak itu lagi nggak ada. Bahkan lagi nggak ada apa namanya kendala lah di kesehatan ya. Alhamdulillah itu nggak ada apa-apa, bahkan lagi enjoy. Nah, ketika saya main HP dengan dadakan sakit kepala yang belakang. Pengalaman saya itu dulu sakit nggak separah dan sakitnya nggak sakit yang dulu itu. Jadi dulu itu pas begitu sakit itu langsung kerasa bener-bener sakit. Nggak kan kalau gini, kalau sakit biasanya gini kan sakit lebih sakit. Berproses. Cuma langsung ngejedak. Nah, udah itu saya langsung antara bukan tidak sadar tapi menahan rasa sakit. Nah, di situ juga saya sampai bengong juga, kok dengan dadakan ini gitu kan. Padahal nggak punya riwayat penyakit nggak ada yang tiba-tiba pusing gitu nggak ada. ya. Nah, di situ semakin saya tahan semakin sakit.
semakin sakit. Dulu itu saya sempat berdiri, tapi waktu berdiri nggak kuat. Nggak Betul, kuat. betul, saya juga nggak tahu kenapa. Karena mungkin karena saking sakitnya, jadi saya nggak bisa. Mau jalan juga, gimana ya? Si perasaan itu gimana? Tapi yang jadi pertanyaan saya nih Kang, ketika Akang mengalami hal itu gitu, yang ada di pikiran Akang tuh apa gitu? Padahal kan yang Akang tahu nggak punya riwayat penyakit yang seperti itu gitu. Nah, Maksudnya tuh kenapa nih gitu kan? Apa? Nah, yang itu. dipikirkan tuh apa gitu? apa ya gitu ya. Nah, saya sempat nggak berpikir yang aneh dulu itu. Jadi karena yang saya rasakan, oh mungkin ini penyakit dadakan atau apa ya, walaupun tidak ada histori Iya. gitu ya. Nah, di saat saya berdiri, saya sempat merangkak loh, saya merangkak karena saking nahan. Tapi itu kondisinya lagi sendiri. Nah, kebetulan lagi sama istri. Oh. Nah, begitu saya merangkak menuju ke istri dan istri menghampiri, ya nanyain, kenapa gitu ya? kenapa gitu kan, sakit kata saya itu. Nah, saking sakit, semakin Ditahan. semakin sakit juga. Nah, sampai istri sendiri juga bengong sebetulnya sih, dan panik ya, karena Pastinya melihat panik. saya sampai cepat menggulung ikannya. Karena bingung saya juga itu harus gimana. Sampai istri itu sempat suruh telepon rekan-rekan atau saudara atau siapa Untuk aja bantu gitu ya, ya. untuk bantu. Cuman kan dulu itu ya saya bingung, sepertiga malam harus ke siapa gitu Iya. kan. Nah, akhirnya ya singkat cerita, saya penasaran kalau di situ saya baru bertanya-tanya, maksudnya gini. Tadi kan kalau ada apa gitu kan ya. Tuh. Gitu ya. Maksudnya tuh ketika kejadian seperti itu yang ada di benak Kang Ais itu apa? Ya itu makanya, nah terakhir di situ baru saya berpikir ini ada apa. Nah, waktu di saat itu juga puncak-puncaknya sakit, ya saya penasaran. Kalau dulu itu penasaran itu ya berdoa, ya minta petunjuk gitu Iya, ya. Pada Allah lah saya minta petunjuk sekaligus berdoa, ada apa ini. Itu ketika minta petunjuk dan berdoa itu kondisinya masih Itu masih itu lagi parah. lagi parah-parahnya lah ya. Lagi parah itu, bahkan istri sampai nangis. Istri sampai nangis karena Panik kan. pertama panik, kedua saya nggak punya, maksudnya gini, belum pernah. Iya, nggak ada keadaan riwayat saya ya. nggak ada seperti itu gitu kan, nggak ada riwayatnya juga. Sampai ya saya ketika minta petunjuk berdoa, saya merem, ada apa? Bilangin jangan. Ya, bilangin. Justru itu yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Nah itu, jadi ketika saya merem, muncullah sosok. Karena kan saya minta petunjuk. Nah, sosok apa tuh? Maaf kan lebih meringkak. Merinding gitu ya. Jadi gini, aduh sorry ya. Saya nggak manggil nih, nggak manggil. Makanya saya. Jadi jangan datang nih. Nggak insya Allah. Jadi begitu saya sosok itu datang, ya ciri-cirinya seperti apa namanya, melihat kekerasan berbulu. Saya juga nggak tahu, mungkin itu karena petunjuk dari Allah ya mungkin ya, karena saya minta berdoa apa dan ada apa ini gitu kan. Yang pokoknya momen yang tiba-tiba itu kan Tiba-tiba jadi itu bingung juga bingung gitu kan. gitu kan. Ternyata ketika dikasih petunjuk, ya itu yang terjadi ya. Itulah yang terjadi. Lalu Gitu. ada sosok yang memang tidak diundang Yang gitu tidak kan, diundang, dan gitu. tidak disangka-sangka mungkin. Betul. Nah setelah itu gimana kan? Jadi penasaran nih. Penasaran ya. Nah saya sampai gini, kalau gini, saya penasaran, ini bener nggak? Takutnya Halusinasi. halusinasi itu betul, takutnya halusinasi. Nah, yang kedua saya minta petunjuk lagi, siapa dan apa ini. Yang kedua dikasih kasih petunjuk lagi mungkin sama Allah ya. Ternyata sama, masih tetap yang datang itu. Yang kedua itu saking saya sambil nahan sakit juga itu. Nah udah itu saya baru yang ketiga kali
Karena kalau udah ketiga kali tetap itu berarti betul. Biasanya seperti itu kan. Saya minta lagi, ini yang terakhir, coba munculkan siapa ini sebenarnya. Begitu dimunculkan lagi, tetap makhluk itu lagi. Gitu. Makanya begitu udah kelihatan dikasih petunjuk itu di sana, ya saya langsung benar-benar munajat, benar-benar khusyuk di sana berdoa. Sampai saya dulu itu juga karena penasaran, sebetulnya gini Kang Robi, saya sengaja ada apa saya didimin gitu dulu itu, nggak gimana waktu saya keadaan sakit. Nah ketika udah tahu dikasih petunjuk yang 3 kali tetap itu yang sama, ya akhirnya udahlah saya berbuat untuk berdoa, bermunajat. Saya duduk sambil berdoa lah gitu ya, minta hilang gitu kan. Nah kebetulan dulu juga kan saya pernah kasih tahu sama guru-guru dulu ya gitu ya, gimana caranya gitu kan. Nah, saya mencoba untuk berdoa itu, ya akhirnya pas saya ngucapin berdoa minta kepada Allah, yang jadi anehnya ini kalau gini. Jadi si sosok itu seolah-olah ada, dan dia itu waktu saya mengucapkan kalimat itu kayak berteriak, terus coba mengacungnya. Nah itu dia langsung nggak ada, dan si sakit pun itu juga nggak ada. Oh, nah berarti kesimpulannya nih kan, ketika Akang mengalami hal itu gitu kan, si sakit kepala itu berarti sebenarnya itu bukan penyakit medis ya? Bukan. Non medis gitu ya? Bukan. Karena ternyata penyebab dari sakitnya kepala Kang Ayus itu ketika yaitu diperlihatkan sosok yang nggak diundang itu ya? Diundang itu gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh ketika dikasih doa ya? Doa itu ya. Itu langsung menghilang. Nah setelah pengalaman itu nih Kang, kepikiran Kang Ayus gitu kan, kenapa gitu kan, apakah ada yang ngirim, apakah memang si sosok itu datang secara tiba-tiba gitu? Iya. Kalau masalah ngirim atau bukan, kalau dia gini, saya takut suudon juga sebetulnya ya. Cuman saya cukup ya udah lindungi saya, yang terpenting mau itu dari kiriman, itu mau dari mana, dadakan yang tadi kan itu kan, yang penting tolong saya lindungi saya dan keluarga saya. Nah alhamdulillah ketika waktu saya berdoa itu hilang si sosok itu, dan si sakit langsung nggak ada seketika. Logikanya gini Kang Robi, kalau kita medis, kalau sakit, kalau kita minum obat, biasanya suka gini, si sakit itu hilang gitu kan, mengurangi si sakit. Ketika waktu saya mengucapin itu drastis hilang, kan aneh. Iya benar sih. Logikanya kalau minum obat gitu kan. Makanya boleh dibilang ya itu bukan penyakit medis kan. Medis gitu ya. Non medis itu. Betul. Nah setelah kejadian itu nih, setelahnya ada lagi nggak gangguan seperti itu lagi? Kalau gangguan seperti itu yang seserem itu ya waktu di tempat itu ya gitu, dan tempat itu nggak ada. Tapi kalau boleh tahu itu kejadiannya tahun berapa tuh? Itu kurang lebih di 6 tahunan. 6 tahun ke belakang. Sebelumnya. Iya, 6 tahun ke belakang. Saya juga waktu sibuk pulang kerja dulu. Kalau nggak salah itu ya pulang kerja bisa begadang di sepertiga malam itu. Nah lanjut ke pertanyaan tadi Kang, setelahnya ada lagi nggak gangguan yang sama seperti yang dialami pertama itu tuh? Nah kalau sedahsyat itu alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur ya nggak ada. Dan jangan ada. Kalau kita ngerasain, benar-benar luar biasa kalau kita sakitnya nih. Kalau menurut saya daripada sakit itu, mending saya disuruh makan yang enak, tidur udah. Ya iyalah, karena makin dilawan ternyata makin sakit. Itu makin sakit. Ya alhamdulillah ya, setelahnya nggak ada lagi gangguan. Walaupun yang jadi anehnya nih, Robi ya, besoknya rekan saya WA ngomongin saya. Kalau saya kan belum menceritakan apa yang dialami saya, dia langsung WA katanya
malam ada ini ya. Kok dia tahu gitu ya. Tapi yang teman Kang Ayus yang apa namanya yang menanyakan itu memang dia orangnya punya kelebihan untuk peka Ya atau kebetulan gimana? dia punya kelebihan dan dia teman dekat saya juga sih sebetulnya ya. Nah makanya waktu itu saya menceritakan ya betul gini-gini dan dia bilang nah itulah jenderalnya Anu. Oh. Udah gitu Kang Ayus nanya nggak? Kenapa gitu ada si makhluk itu yang datang tiba-tiba ke teman? Karena dia iseng. Oh. Dia iseng mungkin dia nggak tahu lah. Ya saya terima aja karena kamu lah. Kita harus terima gitu ya. Isengnya tinggal lucu gitu ya. Nggak lucu gitu ya. Isengnya tuh bener-bener ngebuat ripuh lah kasarnya. Iya betul, emang betul. Nah dari situ juga alhamdulillah yang nggak ada lebih ya. Karena saya berdoa jangan sampai muncul lagi gitu. Iya. Walaupun masih banyak, bukan banyak ya, sempat beberapa kali juga udah lama seperti gitu tapi nggak separah yang gitu ya. Ya mungkin itu hanya sebatas apa ya namanya penglewat atau apalah yang gitu ya. Saya cuma merasakan ini kok aneh gini ada apa gitu ya. Numpang lewatnya benar-benar membahayakan sih ya kan. Iya. Kayaknya kalau misalkan Kang Agus nggak bisa nahan ya mungkin takutnya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu yang ditakutkan ya. Karena yang tadi Kang Agus bilang kan makin ditahan ternyata makin sakit gitu. makin kan. sakit itu betul. Saya juga sampai berpikir yang aneh-aneh ya waktu apa menahan itu karena belum biasa gitu kan. Cuma bisa berpasrah aja waktu berpasrah itu ya. aja gitu Dan ya. dengan cara itu ya alhamdulillahnya tuh Nah itu hilang gitu kan. ya makanya itu jadi kalau ya kita ya mungkin karena mungkin Allah juga menjaga kita menjaga saya gitu kan udah bisa menyembuhkan. Alhamdulillahnya tuh ya. Karena kita juga yang minta juga kan Kang ya betul ikhtiar gitu kan. Nah, itu meminta kita. untuk bisa dijaga, diselamatkan gitu. Betul, Alhamdulillahnya tuh didengar gitu kan. didengar gitu ya. Saat itu juga. Nah itu sobat Kamistis pengalaman dari Kang Ayus ya lumayan serem juga ya gitu kan. Yang tiba-tiba didatengin makhluk itu. Jadi dia nggak cuma datang tapi dia datang dengan membawa sakit yang Sepertiga malam dirasakan lagi gitu. ya. Oh udah gitu sepertiga malam mau minta tolong ya ke siapa gitu kan. Waktu-waktunya enak tidur kan tidur ya. gitu ya. Nah seperti itu. Nah Kang ada lagi nggak pengalaman yang lain setelahnya nih? Pengalamannya ada lagi nih kejadian itu dulu ya waktu dulu ini saya juga waktu dulu tuh di namanya apa ya Leuweung ya. Ya hutan berarti ya. Hutan. Saya sempat dulu itu bersama orang tua saya itu ya dulu ya. Itu agendanya camping atau gimana? Agendanya acara. Waktu ada acara, kebetulan saya suruh nunggu di dalam mobil box yang gede. Nah, dulu tuh si box itu dari parkiran mobil sampai ke tempat acara lumayan jauh. Karena ya mungkin dulu ya nggak di dalamnya di mana saya juga nggak tahu sih. Aksesnya belum begitu. Aksesnya ya betul. Karena yang saya tahu waktu dari parkir mobil itu ke acara kan si mobil nggak bisa masuk. Itu apa namanya hutan itu emang tempat wisata atau gimana? Bukan. Oh bukan. Itu kebetulan ada acara di suatu daerah perkampungan. Nah begitu ada acara saya suruh tunggu sama orang tua saya itu di mobil sendirian. Nah itu apa namanya kejadiannya jam berapa? Malam. Oh malam. Tetap malam. Ya. Sendirian ditinggalin di hutan gitu ya? Sendirian. Saya sempat maksudnya nolak juga sih cuma nggak enak kan orang tua ya. Iya. Suruh nunggu karena di sana kan lagi ngangkut barang. Oh. Kondisinya lagi ngangkut barang. Apa namanya si di dalam mobil nggak ada yang nunggu gitu kan. Nah, Takut ini ya hilang gitu atau apa kan, gitu. Gitu. Kebayang yang begini si mobil box gede kan si pintu terbuka Iya. itu melihat ke hutan. Saya lagi gini sendiri. Jarang orang yang lewat, tapi yang saya lihat itu ada sosok 2 orang yang lewat. Jadi merinding juga jadi Tapi itu kelihatannya manusia atau gimana? Manusia. Jadi sosok itu akan kejadian Oh. itu hewan apa itu? Sorry nih kayak Bukan ngundang nih. nah, sorry. Bentar, kalau Siap santai dulu. Jadi gini, dulu itu dia hanya lewat tapi nggak mengganggu, cuman karena kan adat orang Sunda itu kan
lebih terkenalnya dengan ramah tamah ya, Someah ya. cemeah gitu kan. Nah ketika lewat si orang tua itu ya bilang punten, kata saya itu mah enggak, saya lihat gitu kan Dengan jelas dengan gitu ya. jelas, cuman Gini loh, punten dipotong ya Kang, ya. Cuman ketika si orang tua itu gitu kan, yang sepasang kakek nenek itu lewat, yang ada di pikiran Kang Ayus itu apa gitu? Maksudnya tuh kok ada orang yang lewat gitu kan, udah gitu posisinya kakek-kakek sama nenek ngapain gitu malam-malam gitu kan? Itu dulu itu saya sampai berpikir juga yang aneh-aneh ya, kalau di tengah Hutan gitu. hutan lewat gitu ya. Malam-malam. Walaupun ada sempat berpikir si orang tua itu mungkin Orang udah situ. orang situ udah nonton acara tadi. Oh gitu kan. iya, karena ada acara juga kan. Cuman kan saya karena penasaran, saya lihat lagi itu udah nggak ada gitu. Wah, nah di situ mungkin pikirannya makin liar kan. Makin liar. Saya sampai nunggu lama loh tuh di mobil itu. Karena nggak masuk akal juga ya, kalaupun memang lari ya nggak mungkin juga ya posisinya Justru kaki-kaki. kalau saya lari juga nggak mungkin, soalnya dari jarak mobil ke tempat acara itu jauh. Oh, jauh ya. Karena kan yang namanya perkampungan mungkin nggak tahu jalannya setapak ya, nggak tahu apa ya. Makanya mobil nggak bisa masuk. Iya, iya. Cuman bisa lewat motor dulu ya. Motor juga lagi jarang kan. Belum bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Nah itu respon Ayus tuh ketika Kang Ayus tuh ketika lihat itu gimana tuh? Apakah takut atau gimana gitu? Ya bukan takut lagi. Karena kan udah dilihat udah nggak ada gitu kan. Udah gitu yang apa namanya? Yang seremnya tuh ya dia bilang punten ya. Ya bilang punten. Makanya sambil ngelihat wajahnya. Kalau yang apa? Yang satu enggak. Yang satu tuh yang kakinya atau neneknya? Nah itu aduh berkak lagi nih. yang bilang punten itu yang apa? Kakeknya itu sih. Dia bilang yang neneknya cuman untuk sambil bawa gemolan, gemolan apa ya saya itu nggak tahu juga, lewat terus si kakek itu bilang punten, saya jawab mangga, saya itu pas begitu saya lihat udah nggak ada. Nah setelahnya nih Kang, ya mungkin Kang Ayus penasaran juga gitu ya, mempertanyakan gitu kan. Setelahnya nih udah gitu kan disuruh nunggu sama bapak nih. Ketika bapak datang cerita nggak cerita atau nggak menanyakan itu ke orang-orang situ gitu kan, apakah memang ada ceritanya cerita gitu. ya. Kebetulan waktu itu karena begitu udah beres, karena saya juga bantu untuk beres-beres mobil juga ya. Saya nggak sempat nanyain ke daerah ke orang sana karena kondisinya mau pulang kan. Kayaknya pengen buru-buru pulang. Betul kalau itu. Saya juga waktu beres-beres pengennya mah ikut ke sana gitu, cuman karena disuruh amanat orang tua harus nunggu. Ya akhirnya saya pasrah aja nunggu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah nggak lama banyak warga yang menolong untuk membantu barang, akhirnya cepet. Ya lebih cepat gitu. Nah itu yang cerita di luar Bandung gitu. Luar Bandung gitu. Cuman ya sayangnya Kang Ayus nggak sempet nanya ya. Kalau misalkan sempet tanya ya mungkin ada ceritanya juga ada gitu ceritanya kan. juga betul. Kayak gimana gitu untuk si kakek sama nenek gitu. Ya lumayan serem juga gitu ya. Bayangin sobat Kamistis diam di hutan, tengah hutan sendirian gitu kan. Udah gitu ada yang punten gitu kan. Yang puntennya tuh bukan yang mau camping ya. Bukan. Kakek-kakek sama nenek-nenek gitu kan. Ya mau misalkan saya ada di situ kan jigana langsung lompat. Jangankan gitu, tapi saya juga yang ini gimana ya? Saya sampai bengong nggak bisa apa-apa karena shock. Pastinya sih. Shock sih. Saya juga yang dengar ceritanya ya mungkin kalau ada di posisi itu ya nggak tahu gitu kan. Ya, kayak gimana gitu, apalagi Kang Ayus gitu ya. Cuman ya alhamdulillahnya tuh bisa dengan tenang menghadapi kondisi yang ya boleh bilang serem gitu ya. Jadi cobain. Nah itu kan kalau misalkan di hutan itu kan ya kata orang-orang ya memang banyak banyak penghuninya juga gitu. Ya, udah betul. gitu kalau misalkan kita nggak pakai etika gitu ya, betul, maksudnya nggak, ya contohnya kalau misalkan orang Sunda kan nggak punten acan ya biasanya ya ada gangguan juga gitu dari betul. apalagi sompral gitu ya. Gitu. Nah jadi buat teman-teman ya pengalaman dimanapun kita berada jangan sampai kita melupakan etika, sopan santunnya gitu kan. Karena walaupun memang kita datang ke suatu tempat itu nggak kelihatan orang ya mungkin juga ada yang
Nah, lainnya, karena kita ini hidup nggak bisa lepas dari apa namanya dunia lain memang gitu ya, kita betul, harus mempercayainya. pergesekan sebenarnya kita itu. Pergesekan gitu kan, kita bareng ya. Bareng Ini sebetulnya apa namanya gitu. hidup, cuman ya ada orang yang punya kelebihan untuk bisa peka, ada juga yang enggak, gitu kan. Nah, Kang Ayus itu cerita yang kedua ya, berarti Yang kedua ya. apa namanya ketemu sama nenek sama kakek itu. Ya, kakek itu. Ada lagi nggak cerita lain? Ada. Ini juga sebut serem sih, serem juga, ekstrim juga sih sebetulnya ya. Karena gini, karena saya suka di seni juga ya. Jadi banyak temuan-temuan gitu kan yang saya